hormati Ketua KPPJB Bapak Prawiro Sudirjo yang pada malam hari ini diwakili oleh Ibu Erni Wardani. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Kang Asep, ya. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan anggota KPPJB yang pada malam ini sudah berkenan hadir mengikuti pembelajaran puisi tipografi di kelas puisi tipografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala rasulillah. Malam hari ini, sebagaimana yang sudah kita agendakan beberapa pekan yang lalu, kita akan melanjutkan kelas puisi tipografi bagian kedua. Kita lanjut saja, meski beberapa teman tidak bisa hadir di malam hari ini karena berbagai kendala dan lain sebagainya. Semoga tidak mengurangi kehusuan atau kefokusan kita untuk belajar pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita lanjut dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa dan istimewa pada malam hari ini, kita simak sejenak pembukaan kelas tipografi bagian kedua ini dari Ibu Erni Wardani yang mewakili Bapak Ketua KPPJB Bapak Prawiro Sudirjo. Kepada Ibu Erni Wardani, disilakan. Terima kasih sebagai moderator dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat atas narasumber kita dan yang sudah berkomitmen diri mengikuti acara di kelas beliau ya, sangat sibuk beliau, dan juga kepada Bapak Ibu, Abang Kusnan, Mbak Ina yang sudah hadir, dan juga beberapa yang tidak bisa hadir dikarenakan lain suatu hal. Mudah-mudahan nanti bisa gabung. Ini kita dapat melaksanakan kelas menulis tipografi kelas 2 ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kelas tipografi ini adalah kelas tipografi yang kedua setelah sebelumnya sukses. Sekarang dalam proses membuat naskah, pengumpulan naskah untuk dijadikan antologi buku tipografi yang pertama. Mudah-mudahan di kelas ini nanti akan bisa digabungkan dengan kelas yang sebelumnya untuk dijadikan sebuah antologi buku tipografi. Dan ini pengetahuan saya sangat langka sekali puisi tipografi dijadikan sebagai sebuah buku antologi. Mudah-mudahan Komunitas Pengajar Tulis Jawa Barat mampu mewadahi Bapak Ibu yang berkreasi dalam menulis puisi tipografi. Sebelumnya saya membutuhkan amanat dari Bapak Komunitas Pengajar Tulis Jawa Barat bahwasanya beliau ada halangan, jadi beliau memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang Ibu yang sudah sudah bergabung ya bersama Komunitas Pengajar Jawa Barat untuk mengikuti tipografi ya, kelas menulis tipografi batu. Mudah-mudahan lancar sebagaimana yang kita harapkan semua, tidak ada kekurangan apapun ya. Dengan ini, dengan membacakan basmalah, saya membuka saja acara ini untuk menghabiskan waktu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitu saja Teh Susi, supaya waktunya efektif saya serahkan lagi waktu kepada Teh Susi untuk memoderatori kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erni yang pada malam hari ini luar biasa berkenan hadir sekaligus menjadi wakil dari Ketua KPPJB yang saat ini berkenan ada halangan gitu, dan Ibu Erni berkenan untuk mewakilinya. Baik, menghangatkan malam hari ini, Bogor sudah hujan dari sejak asar tadi, gitu kan, seperti itu. Kita sambut pemateri yang luar biasa, yang di belakangnya itu ada background yang sangat menggoda selera, sepertinya, gitu kan. Gitu. Kang Asep Dhani, kami menyebutnya karena kalau disapa Bapak begitu kan, serasa bagaimana begitu ya, gitu. Masya Allah luar biasa di saat kita masih bertarung dengan diksi untuk membentuk sebuah bangunan puisi. Tetapi beliau telah mampu melampauinya, yaitu dengan bagaimana menyusun sebuah diksi menjadi puisi yang berbentuk artistik, gitu kan, seperti itu. Seperti apa hebatnya beliau? Mari kita simak sama-sama puisi tipografi dengan narasumber Kang Asep Dhani. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, lagi ada itu sebentar gangguan. Ya, bisa ditampilkan Bu share screen-nya. Share screen-nya bisa ditampilkan Bu. Ya. Share screen-nya bisa tampilkan yang tadi. Soalnya dari saya nggak bisa. Mana ya? Hanya TR nih yang bisa menampilkan. Ada tidak? Tampil nggak Teh? Tapi ada. Ini ada Teh, hebat, keren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dibaca ini penjelasan dari saya. Narsumna. Ya, Lulusan Tanggul. Ya, ya. Ini sekapur siri dari saya. Bisa dibaca dulu sebentar. Ya, sambil itu Kang Asep, Teh Susi, biografi Kang Asep Dhani-nya. Ya, bisa. Baik, kita mengenal siapakah Kang Asep Dhani ya, Teh Erni ya. Gitu. Bapak dan Ibu, di sini ada Nina Ende ya, ternyata ada. Wah, suara Teh Susi tenggelam nih. Ya, saya itu lahir di Cianjur dan mengikuti dua komunitas. Yang pertama Ruang Sastra Cianjur, yang kedua Forum Lingkar Pena yang ada cabang Cianjur. Dan untuk buku antologi sendiri, buku antologi solo itu baru 2. Namun untuk karya-karya antologi bersama itu ya ada kumpulan dongeng, puisi, cerpen, cerna, dan juga dalam kemarin 2018 itu Padang Panjang, terus 2019 itu masih 2019 ya 2018 19 Sastra Bengkulu, terus 2019 Gunung Bintan, dan yang sekarang 2019 itu masuk lagi di Jajira Gunung Bintan 2020. Ya, untuk
nomor Instagram itu @asepdanis95 dan untuk nomor HP tertera. Biasanya kalau tidak dijawab sama sekolah suka nggak boleh. Apa? Ya. Ini Nah, dimatiin nggak? ini untuk pengertian puisi itu sendiri yaitu tulisan yang disusun sedemikian rupa menggunakan susunan kata estetis dan dapat menghasil makna multitafsir yang menggugah, dan menggerakkan hati pembacanya dalam bentuk pesan amanat atau membentuk suasana hati semata. Mungkin itu sekilas tentang puisi. Nah, ini ada beberapa pengertian puisi menurut para ahli. Ada Kosasih tahun 2012 yang menyatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Itu pengertian puisi menurut Kosasih. Terus selanjutnya keindahan pada puisi diraih dengan menyusun tipografi, pemilihan kata, dan penggunaan gaya bahasa seperti majas, rima, dan irama. Kekayaan makna sendiri tercipta melalui unsur-unsur pembentuknya yang dapat memancarkan pesan seperti amanat dan gagasan penggugah. Nah, secara etimologis, puisi berasal dari kata poietos, yaitu bahasa Yunani yang artinya membangun, pembuat, atau pembentuk. Sementara itu, dalam bahasa Latin, istilah ini muncul dari kata poeta, yang bermakna membangun, menimbulkan, menyebabkan, dan menyair. Selanjutnya, kata tersebut mengalami penyempitan makna menjadi hasil karya seni sastra yang katanya disusun menurut syarat, prinsip, atau aturan tertentu. Hilang deh Selanjutnya, suaranya. menurut Tomarang ya, lanjutnya Bu. Nah, ini ada beberapa unsur-unsur dalam puisi. Unsur-unsur dalam puisi itu ada unsur fisik, diksi, yaitu pemilihan kata, imaji, pengimajinasian, kata konkret, majas, bahasa figuratif, kasih, dan tipografi. Nah, mungkin yang terakhir yang akan kita bahas di sini ya, yaitu tipografi. Tipografi di sini itu sering sekali ada di dalam sebuah puisi. Malahan kalau puisi tanpa tipografi itu akan ya biasa saja mungkin, atau pasti semua puisi ada unsur tipografinya. Baik dalam hal tipografi di sini itu bentuk dalam puisi tersebut. Selanjutnya Bu. Nah, sebelum puisi lama. Puisi. Nah, di sini itu ada beberapa jenis puisi. Yang pertama itu Bu. Puisi lama, Bu. Berikutnya, Yang Bu. puisi lama. Yang sebelumnya. Nah, puisi lama itu atau puisi klasik itu ada beberapa, yaitu yang pertama pantun. Pantun itu dari Melayu ya. Yang kedua gurindam atau syair. Yang ketiga mantra. Biasanya mantra itu puisi yang penuh ya hal-hal mistis seperti jangjawokan, itu kan puisi mantra. Saloka adalah pantun tradisional Melayu, berisikan pepatah. Yang terakhir talibun. Selanjutnya Bu. Selanjutnya Bu. Selanjutnya Bu. Ya, nah yang kedua itu yang tadi puisi lama, yang kedua puisi baru. Puisi baru yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama ode, yang kedua balada, yang ketiga elegi, yang keempat satir, yang kelima romansa. Seperti itu. Kalau ode merupakan sanjungan terhadap seseorang yang berjasa. Biasanya
puisi tentang pahlawan. Terus balada berisikan cerita dan narasi mengenai peristiwa atau kisah tertentu. Biasanya puisi yang dikisahkan seperti itu. Yang lagi syair yang mengandung ratapan atau ungkapan kesedihan. Terus satir yaitu syair yang berisi yang berupa sindiran. Biasanya untuk puisi-puisi zaman dulu yang berisi satir atau sindiran untuk pemerintahan seperti itu. Terus romansa di sini itu merupakan syair yang meluapkan perasaan pada seseorang atau kepada orang yang disayang seperti itu. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya ada, Bu. Nah, yang selanjutnya itu puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu hampir puisi tipografi juga bisa termasuk puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang ingin lebih terbebas lagi dari berbagai ikatan konvensional. Nah, sekarang kan puisi juga termasuk puisi kontemporer, artinya yang tidak terikat dengan rima, irama, dan keterkaitan, misalnya ada rimanya A, terus B, ujungnya. Itu biasanya puisi zaman dulu. Kalau sekarang kan puisi tidak terikat rima atau irama. Selanjutnya, Bu. Nah, untuk selanjutnya itu mengenal tipografi. Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan pembaca membaca semaksimal mungkin. Nah, dalam sebuah puisi pasti kita menemukan tipografi. Karena kenapa? Karena tipografi itu dalam sebuah puisi itu bisa menarik minat pembaca. Misalnya hurufnya zigzag, bentuknya zigzag dan sebagainya, itu yang dimaksud tipografi. Jadi tidak melulu lurus puisi tersebut. Semua juga bisa membuat tipografi. Selanjutnya, Bu. Nah, tipografi berasal dari bahasa Yunani yaitu typos, mode, impression, shape, dan graphene, writing, graphic. Tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font type, passage, line length, line leading, karakter, spacing, and downward spacing untuk di dalam suatu aplikasi media. Tujuan pada tipografi yaitu meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca, menciptakan hubungan yang konseptual, memberikan informasi yang berarti, dan hierarki, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan, serta mengkomunikasikan emosi. Jadi biasanya tipografi di sini itu sudah sejak lama ada. Kenapa? Biasanya tipografi ada di Microsoft Word, di Photoshop juga ada. Jadi tipografi itu membentuk huruf menjadi sebuah tulisan yang bisa menjadi enak dilihat gitu. Seperti itu. Itu tipografi untuk dunia media. Di koran juga kebanyakan bisa tipografinya dalam tulisannya berbentuk tipografi. Di koran juga kan ada unsur tipografinya ada di koran. Selanjutnya ada sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hierarkia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Mohon maaf ya kalau saya salah dalam mencari sejarah, karena saya membaca untuk tipografi itu dimulai dari penggunaan piktograf yang dari bentuk bahasa. Pertama itu oleh bangsa Viking dan Indian Sioux. Terus di Mesir berkembang juga jenis huruf hierarkia. Biasanya tipografi juga digunakan dalam bentuk huruf kaligrafi seperti itu. Biasanya kaligrafi berbentuk perahu dan sebagainya. Nah, itu juga sama tipografi. Jadi huruf Arab dijadikan gambar seperti perahu dan sebagainya. Terus bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa.
Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri. Mereka mempelajari sistem tulisan Etruska yang merupakan penduduk asli Italia. Seperti itu. Itu sejarah singkat tipografi. Selanjutnya, Bu. Nah, lanjutan, Bu. Nah, bisa dibaca. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Hampir sama dengan yang tadi oleh bangsa Viking. Terus pada abad sekitar 1300 sebelum Masehi, bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Bentuk tipografi akhirnya berkembang hampir sama dengan yang tadi, Bu. Selanjutnya, mungkin yang sama tadi. Selanjutnya, Bu. Tipografi harus diseleksi dan digunakan dengan sepantasnya. Kita sebagai manusia berkomunikasi melalui apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu, tipografi merupakan tools serbaguna untuk menyampaikan informasi. Biasanya ini digunakan untuk media-media seperti aplikasi-aplikasi seperti Photoshop dan sebagainya, atau Microsoft Word. Biasanya menggunakan tipografi. Selain mengkomunikasikan makna, sesungguhnya tipografi juga menyampaikan asal, tujuan, lingkungan atau sikon dan waktu saat itu, point in the right time. Jadi dalam sebuah tipografi kita bisa mengetahui apa yang orang tersebut tulis, apa yang akan orang tersebut sampaikan, seperti itu. Jadi kita bisa Ambil kayu putih, Mak. dari beberapa tafsir seperti itu. Selanjutnya, ada lagi enggak? Nah, tipografi dalam puisi. Pengertian tipografi dalam puisi adalah tatanan larik bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Tipografi atau tata wajah merupakan pembeda penting antara puisi dengan sama. Larik-larik puisi tidak dibentuk dalam paragraf. Kan kalau ke Ya, Bapak, Bu? Teteh minta hadis. Ke Umi, Teteh minta skincare. Gak mungkin minta skincare ke Bapak. Dalam Bapak puisi-puisi yang nggak paham. kontemporer, seperti Yang kayak nggak paham, karya-karya Sutarji Kolzum Bahri juga tipografi hari dipandang begitu penting nggak ada. sehingga menggeser kedudukan makna kata-kata. Terus selanjutnya, Bu. Pernah ya ini. Selanjutnya perbacaan puisi tipograf, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Tepi kanan, tepi kiri itu diatur ya dalam sebuah tipografi. Jadi kanan dan kiri itu kadang ada yang penuh, kadang ada yang kurang. Tergantung kita ingin membentuk sebuah puisi itu menjadi tipografi atau menjadi sebuah bentuk ya misalnya manusia dan lain sebagainya. Akhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan tatanan ngirim ke tatanan hubungan dan tata baris. Tipografi kadang disebut sebagai susunan baris. Terus selanjutnya, puisi tipografi adalah puisi yang lebih mementingkan gambaran visual dari puisi tersebut. Dalam puisi tipografi, seorang penyair berusaha mengekspresikan gejolak hatinya dengan lukisan bentuk dan di sampingnya melalui kata-kata. Ini ada karya saya yang dibuat menjadi tipografi, bisa dilihat atau dijumkan Bu Erni. apa tuh buat ke Teteh, Uminya lagi jumit. Jadi lama balasnya. Ya, silakan bisa dilihat, bisa dilihat, bisa di zoom, silakan.
Nanti di-share materinya. Ini gambar apa, Kang? Gambar ini daun dan wajah. Daun dan siluet wajah ya. Nah, ini bentuk burungnya. Pertama di Nah, ini bentuk sepatu untuk burung bangau ya. Bangau, oh bangau. Nah, ini referensi yang bisa saya tuliskan. Ada beberapa referensi ya. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi lain. Dan kalau ada yang salah, bisa diluruskan. Kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan. Mungkin sekian pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan, Bu Erni, ditampung. Teh Susi, Sekian. Assalamualaikum. apakah ada Teh Susi? Ya, sambil menunggu Teh Susi, barangkali ada yang bertanya langsung, boleh juga Baik. lewat chat room. Ya, Teh Sok. Ya, baik, untuk sesi pertama kita buka pertanyaan ya. Tadi untuk materi sudah di-share di grup kelas gitu kan, seperti itu. Tapi boleh dengan raise hand karena memang sedikitan ya gitu kan. Silahkan langsung raise hand saja. Misalkan kita lebih hangat ya, Terni, Asep ya, dengan mendengar suara dari teman-teman peserta malam hari ini. Silahkan untuk siapa yang akan bertanya untuk raise hand. Ya, Teh Nina. Silahkan. Ada Teh Nina, ada Pak Kusnan, ada Teh Yeni Ekawati. Teh Nina mau bertanya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, Untuk Assalamualaikum materi sudah di-share di grup kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul barusan. Ya, Lagi. perkenalkan saya Nina dari Bogor. Alhamdulillah hujan besar baru saja reda. Alhamdulillah. Ya, punten Kang Dani mau nanya buat pemula. Untuk sementara apakah sah gitu kalau untuk latihan kita mencopas gambar, kemudian diksinya kita yang buat sendiri, kan kalau itu lebih mudah sepertinya ya. Jika kita belum bisa menampilkan gambar made in kita maksudnya. Jadi untuk awal membuat puisi tipo, meskipun diksi dan temanya itu milik kita, itu kira-kira sah-sah aja apa enggak gitu? Iya. Itu satu. Kalau Dan untuk yang belajar, kedua, yang satu aja dulu. Untuk boleh. belajar, Ya. untuk belajar saya sudah siapkan. Ada 5 ya Bu Erni, 5 bentuk ya. Sudah saya siapkan. Jadi untuk itu bisa dijadikan untuk belajar. Seperti itu. Nanti di-share di grup. Yang selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, silakan Bu. Untuk pertanyaan kedua, cara mudah gitu. Kita mengcombine antara diksi kita dengan bentukan yang kita inginkan. Nah, kalau Sebentar Kang, apakah kita menghadirkan bentuknya dulu gitu, kemudian inspirasinya kita mencari diksi ala kita, atau diksinya dulu yang kita buat, baru tipenya, bentuknya. Kalau saya pertama yang kali buat itu dua-duanya, diksi dan bentuk. Tapi kalau saran saya sudah siapkan bentuknya, yaitu bentuknya menggunakan bintang. Bentuknya sudah ada. Ya Bu Erni bisa di-share yang di grup. Ada contohnya, filenya sudah saya share. Itu ada 4 jenis kalau nggak salah contoh.
Nah, itu bisa dibuat latihan seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Ada lagi? Ada lagi, Bu? Kang Asep sambil menunggu dari peserta, apakah boleh misalnya isi dari dari puisi tersebut tidak secara gamblang menggambarkan bentuk, akan tetapi masih berhubungan. Ya, kan maksudnya gimana, Bu? Ya? Maksudnya gimana? Iya, isinya tidak misalnya tentang Nggak usah. penerangan misalnya tentang lilin, tapi isinya bukan tentang lilin, tapi Iya, nggak usah tentang lilin, tapi kan otomatis lilin itu kan bisa beberapa macam istilahnya penafsiran gitu. Jadi walaupun gambar lilin, tapi kan ada beberapa penafsiran seperti itu, Bu. terus Ibu Nina ada lagi, Bang Kusnan? Ada, Mbak Erni ada. Coba Bang Kusnan. Iya. Assalamualaikum Bang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kang Asep pernah kita ketemu di Jambore kayaknya ya, Jambore. Iya, di Jambore. Jambore di Cianjur ya. Aduh, pada iya benar. Mohon maaf. Iya. Jadi malu saya. Iya mau tanya. Tadi kan ada yang berbentuk bebek tadi ya. Ya. Itu ada berbentuk bebek. Nah, Bukan apakah bebek, dari itu tipografi burung bangau. apa? Burung Hah? bangau. Oh, burung bangau. Oh iya. Apakah burung bangau, bentuk burung bangau dengan judul yang itu harus sesuai atau bagaimana? Nggak usah, itu bebas sih. Kalau itu kan bebas. Oh. Kalau saya kan. Tapi ada maknanya nggak? Ketika misalnya saya kasih bentuk barang burung bangau, itu ada nggak maknanya dengan cerita yang ditampilkan? Ya, kalau makna itu tergantung penulisnya, Pak. Kalau puisi kan bebas, tergantung penulisnya. Mau bentuk bangau, bentuk daun kan seperti yang tadi daun. Daun itu kan ada istilahnya ada dua gambar kalau kita lihat secara seksama. Ada daun dan ada wajah perempuan seperti itu. Ya, itu ada beberapa penafsiran. Mohon maaf, Asep, tolong Teh Erni, ada peserta yang mau masuk, tolong di-add dulu, menunggu dari tadi, kasihan. Sudah, Teh. Ya. Mohon maaf ya, saya dekat jalan karena ada. Sudah di-admit kok. Lanjut, Pak Asep. Ya, seperti itu, Pak. Jadi bebas sih. Mau misalnya kita gambar daun, daun itu kan kita bentuk daun, tapi menggambarkan seorang wanita. Wanita kan sejuk dipandang, misalnya terus elok dan lain sebagainya. Itu kan bisa menggambar. Terus bentuknya bentuk bangau. Bangau kan indah bulu-bulunya. Indah bulu-bulunya dan setia kepada pasangan itu bisa kan? Oh iya. Jadi kan sebuah gambar objek itu sebuah gambar itu kan penafsiran kita itu berbeda-beda. Jadi walaupun kita bentuk gambar nggak usah bentuk bangau, nggak usah ada kata bangau misalkan, enggak, tapi bebas aja. Gitu. Ada lagi, Pak? Iya, untuk sementara itu dulu. Untuk menghitung karakter, Pak Asep. Bebas, Bu. Bebas. Kang Asep. Bebas, Bu. Bebas karakter. Jadi mungkin begini untuk teman-teman yang pemula. Balut, Pak. Bebas, Bu. Bebas.
Cara menghitungnya gimana? Akhirnya bebas Bu, karena saya di Wood, jadi ya ada otomatis di Wood gitu. Bebas karakternya, itu mau berapapun, yang penting satu halaman itu cukup untuk satu gambar. Biasanya kan untuk buku itu A5, jadi ya harus cukup A5 gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, mungkin gini ya Asep, kita sudah share di grup kelas contoh-contoh tipografi yang sudah Asep buat gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengganti dengan diksi yang teman-teman inginkan, begitu ya? Bisa seperti itu Asep? Bisa Bu, bisa Bu, bisa. Kan udah Oke, yang kelas bisa. pertama Oke, baik. sama. Kelas pertama juga sama, bisa. Itu gambar yang dari saya itu bisa diganti oleh diksi Bapak dan Ibu gitu. Jadi untuk melatih tangan lah, melatih jari dulu agar bisa lihai. Karena ada beberapa yang sudah mahir seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan dari Teh Yeni Ekawati mungkin? Suaranya Terus dari Teh Nining? Ya, silakan Teh Yeni. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kang Asep, kalau melihat puisi Sutarji Kalsembahri yang kontemporer, Sih Kawin Kak, itu kan bisa dikatakan sebagai puisi tipografi. Di sana huruf membentuk huruf Z ya, diawali oleh kata ya kasih kawin ya Sih Kawin Kak. Itu kan tadi kata Kang Asep bahwa bentuk dengan katanya itu tidak mesti sama ya, nggak berkaitan. Kalau misalnya Sih Kawin Kak itu kan memang tetap mengandung makna walaupun bentuknya seperti huruf Z itu ya. Bukan huruf Z sih Bu. Bu, bukan huruf Z, itu bentuk seperti jalan yang berliku-liku. Jalan berliku-liku. Ya. Jadi itu puisi Kalsembahri itu menggambarkan dalam rumah tangga itu banyak hal yang berliku-liku seperti itu. Jadi tidak lurus begitu. Ya, betul. Jadi antara bentuk dengan diksi yang kita buat nggak mesti sinkron gitu, Kang Asep. Misalnya kita patah hati, bentuknya hati, itu kan harus selalu seperti itu. Kalau puisi kontemporer kan tipografi itu termasuk jenis puisi kontemporer. Artinya bebas ya Bu, nggak terikat. Terserah Ibu aja mau, misalnya kita patah hati menggambarkan, nggak usah hati kan, kalau patah hati itu tidak usah menggambar hati kan, bisa lilin, bisa bentuknya lilin. Berarti kalau lilin bentuknya bisa cemburu kan, panas. Jadi kalaupun misalnya payung istinya bukan bercerita tentang payung bisa ya. Ya. Iya. Jadi misalkan kalau Ibu patah hati bisa bentuknya pisau, bisa bentuknya belati, bisa bentuknya bara api, itu tuh bisa. Nggak usah bentuk hati juga. Gitu. Seperti itu. Bebas. Tapi punten Kang, saya penasaran nih. Penasaran? Ya silakan Bu. Oh gitu. Mohon Kang Asep. Ya. Punten Kang, berhubungan dengan tipografi, kalau antara bentuk sama sekali tidak berhubungan dengan isi ataupun diksi, itu saya kurang suka. Maksudnya Iya kan. Meskipun puisi itu kan tidak saja yang tersirat, tapi apa juga yang tersurat. Itu bedanya antara puisi dan prosa. Berarti mau tidak mau bentuk itu pasti ada, Kang. Sinkron. Kan itu kan balik lagi ke penulis itu sendiri, apakah bentuk daun itu mau
sinkron dengan apa yang ada di hati, otomatis kan kalau kita membuat puisi bentuk daun, otomatis pasti pikiran kita bentuknya isinya pasti akan sama, menggambarkan daun tapi dengan majas atau perumpamaan yang lain kan, seperti itu. Iya gitu maksudnya. Jadi mau tidak mau itu pas sebetulnya tuh pasti ada. Iya, Tapi kata seperti yang tadi Ibu tidak tersurat kan, saja. ya seperti tadi Ibu, kita patah hati tidak melulu gambarnya hati yang terbelah Ya, dua, betul. tidak. Bisa juga gambar belati, gambar pisau, pedang, otomatis kan itu menggambarkan seseorang yang patah hati. Bisa jadi seperti itu. Atau gambar wajah, dua bisa. wajah yang berbeda seperti itu bisa, Bu. Iya. Itu bisa. Ya. Jadi kita juga bermain majas, istilahnya majas dan lain sebagainya itu harus ada, pasti dalam setiap puisi pasti ada gaya bahasa itu. Iya. Jadi kesimpulannya, Asep, terkait makna yang tersirat di dalam puisi tersebut, itu apakah disajikan dalam bentuk gambar apa, itu tergantung cara pandang penulis ya, Asep, seperti Ya, itu? Seperti itu, Bu. Oke. Jadi kan ketika ya silakan Bu. Iya, jadi maksudnya ini menyimpulkan untuk Teh Nina bahwasanya gambar yang kita sajikan itu adakah hubungannya gitu kan, keterkaitannya dengan makna yang tersirat di dalam puisi tersebut, itu tergantung bagaimana cara pandang penulis kan, seperti itu. Gitu, tidak semua misalnya patah hati itu disimbolkan dengan hati gitu kan, seperti itu. Jadi semua kebebasan berekspresi si penulis puisi tipografi itu sendiri. Begitu, Ya, kalau bisa disimpulkan? Ya, karena tipografi kan tipe puisi yang sudah ada sejak lama, seperti Sutarji kan tragedi Sinka Winka itu kan memiliki makna yang sangat mendalam, multitafsir juga seperti itu. Kayak Alif juga kan ada kan dia puisi dia yang dengan itu banyak. Jadi tipografi itu bukan puisi baru, bukan. Jadi udah lama, sudah ada sejak lama, dan banyak penulis-penulis juga yang menggunakan tipografi, tapi bukan berbentuk gambar. Dalam diksinya kan, dalam sebuah puisi ada tipografi, tata letak lah kalau dalam istilahnya. Tipografi itu tata letak, baik bentuk hurufnya, huruf awalnya besar, kecil, dan sebagainya. Itu tata letak tipografi itu. Seperti itu, Bu. Tergantung kepintaran si penulis bagaimana membentuk sebuah puisi itu menjadi tipografi. Daya imajinasinya. Nah, kalau saran saya kalau mau membuat tipografi, buatlah simbol-simbol dulu. Bentuk misalnya menggunakan bintang, karena di laptop enaknya itu bintang. Kalau bintang misalnya kan kalau bentuk daun itu kan dari atas meruncing terus ke bawah, kan berarti bintangnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi ada kode sampai ke bawah lagi seperti itu. Dihitung kalau saya membuatnya dihitung gitu. Kalau dulu belajar itu satu puisi ya walaupun masih acak-acakan ya lumayan lama, dan membuatnya langsung di Microsoft Word seperti itu, bukan di aplikasi seperti Photoshop dan sebagainya, bukan. Itu di Microsoft Word langsung. Kalau untuk menjadikan sebuah gambar di select dulu semuanya, lalu dipindahkan ke Paint yang tersedia di Windows tersebut. Lalu di-save menjadi gambar, baru bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Karena kalau di Word kan kita susah kan kalau melihat. Tapi apalagi kalau di screenshot agak susah. Tapi kalau di Paint itu tulisannya akan jelas dan otomatis bisa terbaca oleh orang lain seperti itu. Tapi kalau Ibu di select all, di copy, langsung dipindahkan ke Photoshop, itu akan hancur. Tulisannya akan susah dilihat ketika di-share di WA atau di FB. Tapi kalau saya share
pas di Paint itu akan terlihat dan bisa terbaca seperti itu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan. Tapi kalau saya, Bapak dan Ibu, pengalaman ketika awal belajar dengan Kang Asep, gitu kan, saya mengambil pola yang sudah dibuat oleh Pak Asep, gitu kan. Dari mulai baris pertama saya hitung, gitu kan, berapa suku kata, gitu. Bahkan spasi pun saya masukkan, gitu kan, seperti itu. Jadi letakkan semuanya kursor itu di center di di tengah halaman itu. Lalu kita mulai menghitung, misalnya Kang Asep membuat puisi tipografi bentuk layar begitu. Maka saya akan hitung dari mulai bentuk pertama itu ada berapa karakter di situ atau ada berapa spasi gitu. Saya ikuti terus diganti dengan diksi-diksi saya. Nah, alhamdulillah gitu kan menyerupai apa yang dibuat oleh Kang Asep. Kalau saya seperti itu Bapak dan Ibu sebagai pemula membuat puisi tipografi seperti itu. Ya, ada lagi yang pertanyaan. akan menambahkan? Sharing mungkin. Ya, ada yang menambahkan. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya bisa ditambahkan atau diperbaiki. Ya, Pak Kusnan. Pak Kusnan sudah bertanya, Teh Yeni sudah bertanya, Teh Nina sudah bertanya. Di sini ada Bu Adel Trise juga dari Bogor, Kang Asep. Gitu. Bu Adel, halo. Selamat malam, Bu Adel. Selamat malam. Nah, silakan Bu Adel, ada yang ingin ditanyakan? Bu Adel menjadi pendengar dulu deh. Senang aja dengar dulu. Oke, Bu Adel mau menjadi pendengar dulu. Bu Adel juga sama guru bahasa Indonesia, ya. Kemudian ada Teh satu lagi siapa ya? Saya akan lihat dulu. Mohon maaf ya tadi agak ada gangguan. Malam-malam ada hilang. Ada Mbak Layung Kuning, ada Teh Lia Hendarti ini. Iya. Ada Teh Lia Hendarti, ada Teh Nining. Silakan. Kemudian layung hijaunya ada nggak? Iya. Assalamualaikum. Beliau sudah mengirimkan naskahnya loh ke email saya. Selamat ya, Teh. Tapi masih sudah mau menyusun nih. Ya, tapi masih jauh dari kata sempurna, Bu. Nggak apa-apa, kita antologi pertama kita kan pertama belajar. Nanti antologi berikutnya kita di kelas advance gitu, kelas expert. Mudah-mudahan ya seperti itu. Amin. Silakan Teh, mungkin ada pengalaman berbagi untuk kepada teman-teman bagaimana bisa cepat membuat puisi tipografi. Teman-teman, Bapak dan Ibu, Mbak Layung Kuning ini adalah peserta kelas pertama ya, Asep ya, Terni ya, gitu. Dan alhamdulillah beliau sudah mengirimkan karyanya yang siap disusun menjadi puisi antologi tipografi. Silakan Teh Mbak Layung Kuning ingin berbagi, silakan. Ya, makasih. Pertama-tama saya masih sangat kesulitan membuat bentuknya ya, Bu. Jadi saya mencari bentuk yang paling sederhana, yang paling umum, terus yang tidak perlu menghitung. Yang tidak perlu menghitung. Jadi kira-kira kalau misalnya dibuat tengah atau di rata kiri atau rata kanan itu sudah terbentuk dengan sendirinya gitu. Seperti itu. Jadi sudah bentuk bawaan ya, bukan sangat bentuk yang diinginkan oleh kita ya. Iya, betul. Iya, betul seperti itu. Coba kita tanya bagaimana pakar, bagaimana kita nggak mau menghitung baik spasi maupun suku kata, pokoknya itu bawaan dari page layoutnya lah gitu kan. So, apakah itu sudah termasuk tipografi begitu? Silakan itu Kang Asep Dani, ada pertanyaan yang out of the box nih. Ketika orang lain berlomba-lomba ingin menyerupai lilin, ingin menyerupai hati, kemudian selo gitu kan,
Tapi ini Mbak Layung Kuning ingin seadanya aja gitu. Kalau kata orang Jawa sekarap kue gitu kan ya. Bagaimana nih? Apakah sudah bisa dikatakan tipografi gitu atau tipografi bentuk abstrak? Silahkan Kang Asep Dani. Ulangi lagi Bu, coba ada gangguan bentar. Mbak Layung Kuning yang akan menyampaikan apa saya? Ya silakan aja, apapun. Ya, Soalnya boleh. maklum lah kalau silakan. Siapa nih, Bu? Saya yang menjelaskan. Ya silakan. Silakan deh penanyanya. Nanti saya tambahkan kalau ini. Saya Mudah-mudahan kan ini juga sangat jadi harapan semuanya. Jadi tipografinya gaje gitu kan. iya, Gaje. iya betul. Begini Kang Dani, saya Ya, kan sangat kesulitan untuk membuat bentukannya. ya. Jadi saya juga tidak menghitung spasinya. Jadi kalau misalnya kalau rata kiri semua, rata tengah semua gitu. Jadi bentukannya sudah terbentuk dari itu. Jadi tidak membuat dan tidak menghitung. Ya, ya Bu. Kalau Itu seperti itu, bagaimana kalau begitu? Iya. Bisa Ya, pakai spasi manual aja Bu. Spasi manual aja, karena spasi saya juga pakai manual ya. ya, nggak usah pakai rata kiri, rata tengah, nggak usah pakai spasi manual aja. Karena kalau Gitu. pakai otomatis di laptop itu akan sulit. Ya. Tapi kalau spasi manual itu akan mudah gitu kita mengaturnya seperti itu. Jadi semua yang saya lakukan itu pakai spasi manual. Nah, begitu. Kemudian mencari bentuknya itu bagaimana ya? Saya kan kalau misalnya itu hanya meniru saja, misalnya bentuk hati semua. Jadi nggak bisa punya ide pengen bikin pesawat terbang misalnya atau bentukan lainnya gitu. Ya bisa Bu. Bisa Bisa melihat harusnya ya. atau bisa menggambar sendiri atau bisa melihat referensi dan lain sebagainya bisa Bu. Bisa ya. Kalau saya kan biasanya mencoret-coret di kertas itu secara manual sendiri, baru diaplikasikan di laptop seperti itu. Ya gitu. Saya masih sangat sederhana. Ya, apa-apa Bu. Baik, sangat sederhana, tetapi insya Allah mengandung makna. Nah, karena memang penulis bebas mengekspresikan, ini sebenarnya gambar yang puisi tipografi yang dibuat Mbak Layung Kuning ini bentuknya apa ya kira-kira gitu kan? Ternyata mungkin hanya tangga seperti itu. Ini tangga loh, gitu kan? Bisa saja ya seperti itu. Ya kalau saya kan biasanya sebelum membuat puisi tipografi itu biasanya suka coret-coret dulu di kertas, mau bentuk apa, itu disesuaikan dulu dengan imajinasi atau yang saya inginkan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung di laptop juga bisa dengan cara membuat simbol dulu, baru memasukkan diksi seperti itu. Itu saran saya. Kenapa harus membuat simbol dulu? Karena agar memudahkan Bapak dan Ibu untuk memasukkan diksi. Jadi tidak usah menghitung lagi, karena simbol berbentuk bintang yang saya kirim itu kan sudah dihitung. Misalnya untuk yang atas bintangnya satu, bisa satu huruf, bisa dua huruf seperti itu, atau bisa satu kata. Misalnya untuk bintang atas misalnya untuk satu kata ku atau aku juga bisa. Seperti itu. Jadi nggak usah. Jadi Kang harusnya apa, Bu? Ya. Yang pertama dilakukan itu membuat simbol ya, tidak mementingkan dulu isi atau makna dari puisinya itu ya. Ya kalau saya kan membuat simbol dulu baru. Yang pertama simbol ya. Membuat simbol dulu baru
keisi seperti itu. Gitu. Seperti itu. Ya. Seperti itu, Bu. Terus bagaimana kalau misalnya nanti tidak nyambung puisinya? Kan kalau puisi itu kan bisa dirombak, Bu. Bisa dirombak, bisa diperbaiki, Bisa aja bisa ya. direvisi Iya. beberapa kali seperti itu, bisa ditambahkan seperti itu. Orang ahli juga kan Iya. membuat puisi bukan hanya 1 hari, bisa 1 Perlu minggu, bahkan edit 1 ya. tahun baru selesai, baru Iya. bagus. Ya, seperti itu. Ya, betul. Bentar dulu ya. Baik, makasih. bagaimana? Sudah puas ya, Mbak Layung Kuning? Ditunggu. Kalau memang mau diperbaharui, gitu kan, silahkan. Email saya terbuka 24 jam. Ya, baik. Tadi Mbak Layung Kuning, selanjutnya saya akan tanya apakah Teh Nining Yunaningsih akan bertanya atau Teh Lia Hendarti? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya masuknya tadi agak terlambat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya senang sekali kalau ada informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Asep. Mohon maaf, tadi dari pembahasan yang dibahas oleh Ibu Layung Kuning mengenai bentuk begitu, apakah harus mesti dipaksakan dengan bentuk-bentuk yang kita inginkan sehingga ditambah, padahal kan waktu kita membuat puisi itu kan ada makna-makna yang kita gunakan secara utuh begitu. Tapi kalau misalnya ditambahkan lagi dengan kata-kata yang lain, apa tidak nanti menjadi tidak seperti yang kita tuangkan ide dalam sebelum ditambah-tambah begitu. Terima kasih. Nun Bu Susi. Ya, Bu. Ya. Ada pertanyaannya, Bu Susi? Pertanyaannya begini, Kang Asep. Jadi kalau misalnya tadi menyimak dari pembahasan yang dibahas dengan Ibu Layung Kuning, kalau misalnya kita memaksakan dengan bentuk simbol-simbol yang sudah kita inginkan, dengan puisi yang awal, kalau misalnya perlu ditambahkan dengan kata-kata tertentu, apakah tidak nanti jadi kurang tidak sesuai dengan ide yang pertama kita tuangkan? Ya, jangan dipaksakan kalau kata tersebut tidak bisa masuk ke dalam bentuk tersebut. Jangan terlalu memaksakan. Nantinya akan hancur, Bu. Misalnya kalau kita diksinya nggak pas, jangan terlalu memaksakan, diamkan saja dulu, biarkan saja dulu, cari inspirasi yang lain seperti itu. Biasanya saya melakukan hal seperti itu karena kalau dalam membuat sebuah puisi itu kalau terlalu memaksakan itu akan semrawut. Jadi biarkan dulu, nanti juga akan mengalir secara sendiri. Mungkin cari referensi yang lain seperti bentuk-bentuk yang lain, bisa membuat bentuk yang lain atau simbol yang lain. Kalau yang itu biarkan dulu. Yang tadi yang sudah dibuat, kalau diksinya kurang pas, biarkan dulu, diamkan dulu, nanti buat lagi seperti itu. Seperti itu, Bu. Kemudian tambahan lagi tadi Kang Asep, ketika misalnya tadi ada bentuk-bentuk spasi yang kita buat berdasarkan simbol-simbol yang ada dengan spasi yang manual, tapi tadi saya menyimak ada langkah yang dialihkan ke dalam bentuk paint. Mungkin bisa diuraikan langkah-langkah tersebut. Kalau itu untuk dijadikan sebuah gambar, Bu. Kalau tidak ingin dijadikan sebuah gambar, ya biarkan saja di Word seperti itu. Karena kan saya tidak pakai Photoshop, jadi menggunakan paint aja untuk membentuk sebuah gambarnya agar bisa dinikmati atau bisa di-share di Facebook, WA dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Karena paint itu kan bentuknya PNG, jadi
tidak mudah pecah ketika kita di zoom. Betul nggak Bu Erni? Ketika saya mengirim gambar bentuk foto itu tidak pecah ketika di zoom. Dan yang dibuat PowerPoint itu bentuknya tidak pecah. Seperti itu. Itu dari Paint. Kelebihan Paint. Seperti itu, Bu. Kalau Ibu menggunakan Photoshop, itu akan pecah. Seperti itu, Bu. Silakan bisa dicoba, Bu. Diselect dulu semuanya, nanti baru bisa dilihat, baru bisa dipastikan di Paint. Seperti itu, Bu. Ada lagi, Bu? Ada lagi, Bu? Ada, boleh. Boleh, silakan. Moderator boleh ya? Boleh. Pak, silakan. Kan kita Iya. sharing bareng. Iya. Kang, ini mau tanya nih tentang tadi tulisan. Bentuk tulisan dituliskan di Microsoft Word ya. Iya. Yang Ya. kalau saya nggak salah tuh A5. Ya. A5 ya, Kang? Ya. A5 untuk A5 untuk apa A5. Kalau A4 kan terlalu A5. besar. Kalau A5 itu untuk bentuk buku. Bentuk buku itu A5. Oh. Terus jarak spasinya itu, Kang, 1 atau 1,5? Kalau tergantung ingin bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya agak carang, agak lenggang gitu, biasanya 1,5. Kalau ingin rapat ya 1 aja. Oh. Tergantung kitanya mau rapat atau mau renggang. Oh gitu. Terus tadi itu kan tadi kita ketik di Word ya. Kemudian tadi setelah itu kita arahkan kemana ya, Kang? Apa? Tadi kan awalnya kan kita ketik di Word nih. Di Word di A5 kan. Nah untuk share-nya supaya tadi tidak terbongkar itu. Kalau untuk belajar di A4 aja, tapi kalau untuk jadi buku di A5 seperti itu, Pak. Oh gitu. Ya, kalau untuk belajar di A4, kalau untuk jadi buku di A5 seperti itu. Oke. Jadi jaraknya nggak mempengaruhi makna yang disampaikan ya? Enggak. Enggak ya? Ya enggak. Iya, oke Kang, oke. Enggak mempengaruhi. Maklum kalau di warung seperti ini, jadi harus ngeprint, ada yang nyetak foto dan sebagainya. Lumayan. Silakan lagi. Enggak mempengaruhi, Pak. Jadi saya buatnya di A4. Kenapa? Karena kalau untuk A4 itu untuk belajar seperti itu. Tapi kalau untuk A5 itu untuk dijadikan sebuah buku. Karena kenapa? Kalau A4 dijadikan sebuah buku itu akan luar biasa panjang lebarnya. Dan itu membutuhkan biaya yang mahal. Tapi kalau untuk A5 itu kan bentuknya lebih kecil. Jadi lumayan. Jadi bentuk-bentuk diksinya itu tidak terlalu panjang seperti ada lagi, Pak, yang ditanyakan? Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali karena di toko jadi seperti ini. Malam-malam. Ada yang belanja, ada yang ini itu. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Sharing aja, nggak apa-apa. Kalau ada kesalahan, ya bisa
diperbaiki. Jadi gitu ya. Jadi kan biasanya buku itu bentuknya A5 bukan A4. Kenapa? Karena A5 itu ya ukuran bukunya lebih murah. Beda dengan A4. Kalau A4 kan otomatis lebar panjang seperti itu. Jadi kalau untuk buku tipografi itu ya terserah Bapak Ibu maunya A5 atau A4. Kalau A5 otomatis dalam segi biaya itu akan sangat besar. Gitu. Tapi kalau A4 itu bisa setengah dari biaya A5. Jadi kalau untuk belajar bisa menggunakan A4. Kalau untuk dalam hal bentuk buku menggunakan A5. Dan untuk A5 itu disarankan bentuk tipografinya itu jangan terlalu yang saya contohkan kan saya nggak memproduksi bukunya, nggak buat menjadi buku dan ya coba-coba saja seperti itu. Itu tulisan saya kenapa jadi nggak bisa share foto-fotonya. Nanti saya share lah di grup untuk ada beberapa bentuk yang lain mungkin bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu. Walaupun diksinya ya amburadul karena itu kan percobaan, saya nggak mendalami lebih lanjut karena ya berbagai hal seperti itu diksinya ya. Dan itu rencananya saya mau ya diperbaiki. Kalau ingin menjadi buku saya akan perbaiki, tapi kalau tidak ingin dibuat jadi buku ya apa-apa begitu saja dulu. Nanti mungkin tahun yang akan datang akan saya abadikan menjadi buku. Makanya juga diksinya nggak dirubah sama sekali. Hanya bentuknya foto. Jadi itu Kang. Itu Kang, silakan. Aduh saya. Mungkin Bu Layong silakan. Baik, sebelum dilanjut, saya punten sebelum dilanjut untuk peserta mungkin bisa mencari tempat yang lebih kondusif, gitu kan? Karena mic-nya ini mikrofonnya terbuka, begitu kan? Agar semuanya bisa menyimak dengan baik. Mohon yang yang menyalakan mikrofon bisa mencari tempat yang kondusif agar suara di sekitarnya tidak masuk begitu. Oke, sudah ada suara televisi dan anak-anak. Oke. Ya, alhamdulillah sudah mulai terkondisi. Baik, dilanjut. Ada yang masih ingin ditanyakan? Ibu Susi, silakan. Saya mau tanya ke Ibu Susi. Iya, bagaimana nih? Ibu Susi, tadi penjelasannya Kang Asep tentang ukuran kertas atau kertas yang digunakan dengan jarak seperti tadi itu. Kan Kang Asep mengatakan bahwa kalau sebagai untuk kan bagusnya di A4. Nah, tapi untuk dibukukan itu ke A5. Bagaimana kalau kita sepakati dalam forum ini kan ini sebuah antologi kan? Akan menjadi antologi. Bagaimana kalau kita sepakati di dalam kita latihan langsung ke A5 gitu loh. Iya Pak, itu kita langsung silakan mau A5 juga lebih bagus. Iya. Mungkin bentuknya lebih sederhana, misalnya bentuk ya huruf L misalnya atau bentuk lilin itu kan untuk A5 cocok. Atau bentuk payung kan ada beberapa. Begini, mohon maaf, Asep, mohon maaf. Ya. Kita di kelas pertama itu sudah disarankan ke A4 begitu loh. Nah, teman-teman. Bentuk A4. Iya, ya. Dalam A4 begitu, ya, seperti itu. Ya, jadi kasihan mereka untuk merubah lagi gitu kan, seperti itu. Akan kita cetak seperti buku standar biasa saja begitu.
Bagaimana Asep? Kalau untuk layout mempaskan saja. Tapi kalau untuk bentuknya, soalnya kan saya belum mengetahui bentuk yang dikirimnya itu apakah bentuknya besar-besar atau kecil-kecil seperti itu. Kalau misalnya A4 kan, kalau bentuk gambarnya kecil itu bisa dijadikan A5, bisa juga. Oke. Berarti jika demikian itu bukan bagian dari peserta, nanti bagian tim editor bagaimana? Iya. Begitu ya, Pak Kusnan. Mungkin nanti itu bagiannya editor ya, bukan kita. Begitu Ya, Pak. Bagaimana? Pak Kusnan, halo. Boleh. Yang penting, Iya Bu, boleh Bu, boleh. Ya, begitu ya. Iya Ibu. Itu bagian editor, bagian tim editor itu, bukan Mbak Iya. Baik begitu ya Pak ya. Iya, Terima kasih banyak. Ya mungkin Pak Kusnan. Baik, ada lagi? Mungkin Pak Kusnan menambahkan untuk belajar awal ya, kita misalkan ingin melenturkan tangan, terus melihatkan imajinasi saja dulu, agar ketika kita ingin membentuk sebuah visi menjadi tipografi itu lebih mudah lagi seperti itu. Karena kan kita membentuk satu bentuk gambar saja kan, kalau awal-awal itu agak sulit. Iya. Seperti itu. Makanya diangkat dulu. Nanti kalau sudah lancar dan seperti Sutardi mungkin tragedi Sinkawinka itu bentuknya A5 kan. Satu buku full, satu halaman penuh seperti itu, A5. Bisa seperti itu. Kita sudah mahir gitu. Seperti itu. Dimulai saja dari bentuk-bentuk yang mudah dulu, baru tuh yang rumit, yang sedang, baru yang rumit. Jangan dari yang rumit dulu, baru ke yang mudah. Yang mudah kan banyak bentuknya. Bisa bentuk bulan sabit, bentuk lilin, bentuk lonceng, itu kan paling mudah. Seperti itu. Tergambar gak oleh Bapak dan Ibu bentuk bulan sabit kan itu kecil, nggak terlalu besar kan, itu muat di A5 seperti itu. Boleh tanya lagi? Boleh Mbak. Bu. Lebih mudah berarti. Ya, kalau misalnya nanti diedit, tambahan dari Kang Asep. Iya, Bu, silakan. Ya, kalau misalnya nanti kan puisi tipografi kita kan diedit, kemudian kan kita harus menambahkan kata-kata atau diksi tertentu ya, itu akan mengubah makna ya, kayaknya gitu. Ya kalau kan seorang editor itu pasti tahu mana kata yang pas, mana diksi yang pas untuk puisi tersebut. Itu Gitu. Ada di editor seperti itu. Semua buku pasti ada editingnya. Jadi setiap editor punya rasa, punya imajinasi, punya mungkin daya tanggap gitu. Agar ketika nanti kita dikasih tahu gitu ya. Iya. Seperti itu. Kadang ya, itu termasuk apa, Bu? Ya, itu termasuk kesulitan saya juga waktu membuat tipografi ya. Karena kemarin itu membuat tulisan love gitu ya. Yang huruf O-nya itu tidak membentuk O. Kemudian mencari-cari kata-katanya supaya pas, kemudian maknanya juga tidak berubah, itu bagaimana ya? Nah, makanya saya tadi bilang, buatlah tipografi dari yang mudah dulu, jangan dari yang sulit baru ke yang mudah. Seperti itu, Bu. Karena itu huruf love, itu kan ada L, O, P, E. Itu kan sulit. Ya, L, O, P, ya betul. Bentuknya banyak seperti itu. Kenapa enggak bulan sabit? Kenapa boleh enggak ya, lilin?
Kenapa enggak bentuk api? Kenapa enggak korek api Nggak, bentuknya maksudnya yang ada apinya? nanti kalau tidak variatif bagaimana? Misalnya nih, satu buku ini kita buatnya gambar hati semua. Bisa. Pembaca kan bosan, Bu. Kurang variatif Pembaca ya? kan bosan. Iya. Pembaca Iya, kan iya bosan. maksudnya ke sana. Iya. Pertama pembaca bosan kan, monoton, kemudian karena kalau kan itu kan- tipografi itu kan yang dilihat kan simbolnya ya, bentuknya. Ya kalau Ibu kan itu Jadi- membuat bentar Bu, kalau Ibu kan itu membuat huruf lock menjadi isinya di dalamnya menjadi tulisan. Itu kan tipografi dalam hal biasanya Photoshop ya. Itu Photoshop itu huruf L, kotak L, di dalamnya ada tulisan seperti itu. Tapi kalau tipografi di sini kan bentuk wujud nyata, satu bentuk aja. Gitu. Satu bentuk aja. Atau bentuk Allah juga membentuk Allah juga bisa. Gitu. Tapi kalau bentuknya dipaksakan itu akan sulit, Bu. Saran saya untuk mencairkan imajinasi dari hal yang mudah dulu, misalnya yang tadi seperti yang saya bilang. Kenapa? Agar daya imajinasi kita itu bisa ya terbiasa. Ya. Seperti Ibu tadi kesulitan dalam membentuk huruf O mencari diksi. Ini seperti itu. Iya. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Coba kalau terbiasa itu tidak akan sulit, Bu. Seperti itu. Iya. Ya itu. Terus kemudian kalau misalnya kita boleh minta itu nggak? Minta contoh-contoh simbol yang lain lagi gitu. Biar lebih banyak, biar lebih variatif tadi, gitu. Ada 4 ya? Ada 4. Ada 4 Oh gitu. simbol. Udah di ini ya? Ya. Udah Ya, nanti dikasih kan kan bisa Bu Erni? dicoba ya, insya Allah. Iya, Udah iya. dikasih ya? Ya, makasih. Baik, Ya. Teh Layung Kuning, sudah saya share contoh dari 4 Udah ya, iya, makasih. tipografinya Kang Sepdani. Ada semuanya ada di Ya, makasih, grup Bu. kelas seperti itu. Baik, ini satu ya, sama-sama terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada satu lagi peserta kita Kang Asep, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Teh Lia Hendarti, halo, Assalamualaikum, Teh Lia. Teh Lia, apakah masih ya? Waalaikumsalam. Maaf Ya, untuk mangga sementara. Teh Lia. Iya, silakan. Enggak, untuk sementara jadi pendengar aja dulu. Kenapa? Selamat masuknya. Iya. Kenapa? Iya, Gak apa-apa. baik. Gak apa-apa. Tanyakan saja. Gak apa-apa, tanyakan saja. Takutnya ada yang nggak paham. Silakan. Kita kan di sini sharing, berbagi apa yang tidak saya tahu. Seperti itu, apa yang ibu-ibu tidak tahu atau bapak-bapak yang tidak tahu, saya berikan seperti itu, sharing. Oke, baik Ibu host, tadi wakil dari KPPJB sekarang sudah berganti peran menjadi Ibu host. Teh Erni, halo Teh Erni, waktunya kita berapa lama lagi Teh? Teh Erni, halo, Teh Erni? Ya Teh. Mohon waktosnya masih ayah Teh. Ayah Teh 10. Pilihna Teteh tos nyeting 10 menit deui. Mohon. Sabaraha deui Teh? Mohon. 10 menit deui. Mohon. Upami 10 menit deui panginten urang penutupan ya Bapak dan Ibu, kita menutup gitu kan. Tapi insya Allah nanti akan kita simpulkan dulu ya gitu. Mungkin begitu ya Asep ya? Asep? Iya, silakan Bu. Iya Bu. Ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu, kalau boleh saya menarik kesimpulan dari pembelajaran kita di kelas tipografi bagian kedua ini, bahwasanya tipografi bukanlah sebuah karya yang baru, gitu ya. Hanya saja mungkin tidak banyak gitu kan para penulis atau para penyair
mengembangkan puisi ke dalam bentuk tipografi ini, gitu kan. Akan tetapi sebagaimana ciri umumnya puisi, bahwa puisi itu memang harus lekat dengan keindahan diksi, begitu ya, harus lekat dengan keindahan diksi, kemudian kepadatan kata harus memiliki ruh juga, gitu kan, kemudian harus memancarkan makna, gitu kan, yang tersirat apa sih yang dimaksudnya, gitu. Akan tetapi kita juga kalau sudah masuk ke ranah tipografi harus mengindahkan, gitu, harus fokus ke keindahan bentuk puisi itu sendiri, gitu kan. Untuk para pemula tadi Kang Asep Dhani telah membolehkan untuk copy the master, artinya bentuk-bentuk yang sudah dibuat oleh Kang Asep Dhani kita bisa tiru, gitu, dengan mengganti diksi yang kita inginkan. Seperti itu. Boleh dengan teknik menghitung, begitu kan, atau boleh misalkan dengan menempatkan kursor dulu di tengah, atau misalkan pakai spasi secara manual. Tapi bagaimanapun tanggung jawab kita Bapak dan Ibu ketika menulis puisi tipografi ini munculkan dan rasa seperti itu. Mungkin nanti jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa kita di grup, karena kita semuanya sudah terhimpun di grup. Bisa juga japri kalau memang malu-malu langsung ke Kang Asep Dhani. Begitu ya Kang Asep Dhani ya? Seperti itu. Dan akhirnya mungkin kita sampai di penghujung waktu ya, Teh Erni. Gitu. Tak terasa sudah jam 9:15 ya, begitu. Tapi ini bukan pertemuan yang terakhir, kita akan matangkan, kita akan lanjutkan di grup kelas, gitu kan, agar kelas kita tidak sepi begitu saja. KPPJB yang memang layak, gitu kan, diberikan apresiasi, bahwa KPPJB adalah komunitas yang concern dalam peningkatan keterampilan menulis para guru. Tidak ada komunitas yang se-concern KPPJB ya. Salam KPPJB, bagaimana salamnya ya Teh Erni ya KPPJB? Seperti itu. Baik, itu saja dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, juga untuk Bapak dan Ibu yang berkenan hadir, begitu. Mudah-mudahan ini mohon maaf jika kami tidak bisa memuaskan Bapak dan Ibu di pertemuan malam ini, begitu. Nanti mungkin Teh Erni bisa mengabadikan gambar. Semua teman-teman disilakan untuk membuka video ini untuk dokumentasi KPPJB. Teh Erni, teman-teman silakan untuk membuka videonya. Nanti Teh Erni akan memotret ya Teh Erni ya. Siap. Kita absen satu-satu. Silakan Bunda Adel, silakan dibuka videonya. Teh Erni juga. Pak Kusnan, silakan dibuka. Sudah. Bu Adel Trisha, silakan dibuka videonya. Kemudian Teh Nining, Teh Nina, silakan dibuka. Dan insya Allah Teh Erni akan memotret. Ya, untuk dokumentasi KPPJB ya. Baik, sudah dipoto Teh Erni? Sudah, sudah. Ada yang 2. Sudah dipoto? Sudah. Sudah dipoto? Baik, alhamdulillah ya. Sudah ya. Baik, kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Erni yang telah memfasilitasi sehingga acara ini berjalan. Ya, terima kasih semuanya. Kang Asep Dhani, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk live dari